terus terang aja memohon uluran tangan dari pemerintah, bantuan untuk PKL yang nyata, istilahnya tidak harus lewat HP. Yang kita harapkan itu, kalau lewat HP terus terang banyak yang tidak kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, saat ini kita tengah berada di sekitar titik 0 km kota Yogyakarta, di mana di sisi sebelah timur, di sebelah utara jalan, terdapat beberapa pengrajin batu akik atau batu mulia yang menjajakan koleksi batu-batuannya di sepanjang trotoar yang ada di luar pagar dari kompleks loji besar atau sekarang yang dikenal dengan Benteng Fredenburg. Kita akan melihat bagaimana cara pengolahan atau pembuatan dari batu akik atau batu mulia yang dijajakan di sepanjang trotoar ini langsung dari bengkel pengrajinnya. Seperti apa proses pembuatan batu akik atau batu mulia yang dijadikan perhiasan sebagian orang? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, kita akan datangi langsung bengkel dari salah seorang pengrajin yang biasanya menjajakan koleksi batu mulianya di sepanjang trotoar di samping luar pagar dari Benteng Fredenburg atau yang dulunya dikenal dengan loji besar. Nah, inilah Pak Doyok rupanya sedang menggarap di bengkelnya yang terdapat di sebelah Benteng Keraton Yogyakarta. Terdapat beberapa mesin yang dijadikan sarana untuk membuat sebuah kerajinan tangan batu mulia yang terdiri dari beberapa mesin pemoles, juga mesin pemotong, nah, inilah Pak Doyok sedang mengerjakan proses pemolesan batu akik yang nantinya setelah jadi akan dipasarkan di sepanjang trotoar di sebelah timur titik kilometer 0 kota Yogyakarta. Nah, sahabat Datar Media, bagi yang memiliki hobi batu mulia atau batu akik, nanti bisa dilihat koleksi-koleksi dari Pak Doyok ini, di mana sudah dikenal di masyarakat Yogyakarta bahwa hasil polesan batu-batu koleksinya ini sangat halus dan mengkilap, sehingga sangat rekomendasi sekali untuk dijadikan koleksi sebagai perhiasan, baik itu cincin maupun liontin, sehingga bisa menambah kepercayaan diri bagi para pemakainya. Nah, nanti kita akan interaktif sebentar dengan Pak Doyok ini yang sudah dikenal di kalangan perajin batu mulia di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di samping memelihara burung, Pak Doyok ini juga mempunyai koleksi tokek. Terlihat di kandang setidaknya ada 3 ekor dengan panjang kurang lebih 36 cm, ya antara 30 sampai 36 cm, dengan berat kemungkinan sudah di atas 25 gram. Nah, inilah koleksi dari Pak Doyok, hasil
polesannya, tapi ini belum finishing, masih dalam tahap setengah jadi. Nah, nanti kita akan lihat bentuk yang sudah jadi yang digelar di gerainya yang terletak di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Nah, sahabat Datar Media, kita akan bincang-bincang sebenarnya dengan Pak Doyok biar kita lebih tahu tentang dunia batu mulia ini. Selamat pagi Pak Doyok. Selamat pagi Mas. Ini kita dari Datar Media Pak Doyok. Jadi ingin tahu lebih banyak tentang seluk-beluk batu mulia dan kehidupan Pak Doyok. Pak Doyok, ini sudah berapa lama menggeluti usaha kerajinan batu mulia ini Pak Doyok? Kalau lamanya itu dimulai di Yogyakarta itu dari tahun 93. Tahun 93? Iya, sampai sekarang. Ya, Terus? alhamdulillah. Kalau cuma untuk menghidupi keluarga, ya bukan cukup, ya bisa lah. Bisa diceritakan Pak, ini awalnya ini gimana Pak? Belajar atau karena memang punya bakat, coba-coba, atau ada mentor atau guru khusus sehingga Pak Doyok ini dikenal polesannya sangat halus dan indah hasilnya Pak Doyok? Kalau awal mulanya Mas itu saya senang sih terhadap batu akik atau batu mulia. Nah terus waktu di Madura dulu itu ada tetangga yang punya mesin gerinda untuk gosok. Nah, mulai di situ saya mulai ikut belajar membentuk batu, memoles, dan akhirnya waktu di Madura saya sudah bisa menggosok batu dan memoles batu dengan baik. Akhirnya berlanjut setelah lulus sekolah itu berangkat ke Yogyakarta ya dari tahun 93 itu. Dan itu terus diperdalam lagi sampai sekarang. Baik Pak Doyok, kemudian bisa secara singkat diceritakan Pak proses dari sebongkah batu hingga menjadi sebuah cincin yang indah itu gimana tahapannya Pak Doyok? Ya tahapannya ya awal kita sudah melihat bongkahannya dulu, baru setelah itu kita melihat pola dipotong. Nah setelah dipotong baru kita mulai proses untuk pembentukan awal di gerinda. Setelah itu dipoles di mesin yang panjang ini, diamond plate ini diamplas, baru setelah itu finishing akhirnya itu dia pakai bambu, bukan pakai serbu inten. Pakai bambu ya? Bambu gulung. Baik Pak Doyok, nanti kita akan lihat Pak di gerai Pak Doyok yang ada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Kemudian kita tadi juga lihat Pak, selain memelihara aneka burung ya, itu kita juga lihat di kandang Pak Doyok ini terdapat koleksi tokek ya. Mungkin ada beberapa tokek dengan ukuran yang sudah lumayan mulai membesar. Ini bisa diceritakan Pak, ini untuk spesifikasi dari tokek ini mungkin dari panjang dan berat, atau mungkin sudah mulai ditawar-tawarkan ini harga sekalian Pak, mungkin bisa diceritakan Pak Doyok. Kalau tokek itu Mas spesifikasinya itu panjang ya? Bukan beratnya. Iya. Nah, panjangnya itu paling tidak yang bisa sudah ditransaksikan itu 43,5 cm. 43,5 sudah masuk ukuran yang bisa diperjualbelikan ya. Berarti tinggal sedikit lagi Pak. Kalau kita lihat tadi sudah 35 cm lebih ya Pak Doyok. Iya, bukan sedikit Mas. Ya. Waktunya paling enggak itu butuh antara 5 tahunan. 5 tahunan. Oh, bisa lebih. Jadi ini kan hobi sampingan ya. Iya, cuman hobi. Di lain senang-senang aja. Seputaran batu mulia yang mudah-mudahan nanti juga pada saatnya akan jadi rezeki dan berkah bagi Pak Doyok. Iya, amin. Baiklah sahabat Datar Media, kita nanti akan meluncur ke tempat gerainya Pak Doyok dan kita akan lihat seberapa banyak koleksi dan dari berbagai macam jenis apa saja. Nanti kita akan dapat penjelasan lagi dari Pak Doyok selaku pelaku langsung baik pengrajin maupun penjual batu mulia di daerah istimewa Yogyakarta ini.
Nah, sahabat Datar Media, bumi kita ini terdiri dari batu-batuan yang secara umum dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Perkembangan selanjutnya akibat aktivitas dari dalam bumi, batuan-batuan tersebut mengalami proses perubahan ataupun alterasi karena adanya aktivitas hidrotermal yang terjadi. Dari proses tersebut kemudian batuan-batuan asal mengalami perubahan baik dari sisi komposisi penyusun batuannya atau mineral penyusun batuan menjadi mineral-mineral baru, sehingga otomatis menghasilkan tampilan batuan yang berbeda baik dari sisi mineral maupun warna yang dihasilkannya. Batuan-batuan tersebut sebagian digunakan sebagai bahan bangunan, sebagian juga bisa menjadi sebuah tambang, dan sebagian juga bisa dimanfaatkan sebagai batu perhiasan atau yang dikenal dengan batu mulia. Seperti apa kenampakan batu-batu setelah mengalami perubahan dan diolah di tangan perajin menjadi sebuah barang yang bernilai jual tinggi? Kita akan lihat dari koleksi yang dimiliki oleh Pak Doyok yang pada pagi ini sedang mempersiapkan menggelar koleksi dari batu-batu mulia hasil kerajinan tangan sendiri. Inilah koleksi dari Pak Doyok yang cuma dikeluarkan sebagian karena pada masa pandemi ini para pengunjung wisatawan berkurang, sehingga gerai utama yang berupa gerobak ini tidak dimanfaatkan untuk menggelar koleksi-koleksi yang lain. Nah, inilah koleksi batu akik atau batu mulia dari Pak Doyok. Banyak sekali jenisnya dan didominasi oleh jenis batu bermotif atau batu gambar di samping batuan berjenis kristal. Pak Doyok, ini bahan-bahan dari batu mulia yang dikoleksi Pak Doyok ini kebanyakan diambil dari mana ya Pak Doyok? Ya, kalau batu mulianya itu dari Purbalingga, dari Garut, dari Karangsambung, terus dari Pacitan, Trenggalek juga ada. Kalau untuk yang bahan yang istilahnya dipotong sendiri, dibentuk sendiri, itu berasal dari kebanyakan Kepulauan Jawa sendiri. Terus kemudian untuk teknik-teknik pengambilan motif ini caranya gimana Pak Doyok? Ya, kita harus memotong lebih dulu Mas. Kita belah bongkahan itu, kita belah dulu, baru setelah itu kita bisa melihat. Baik Pak. Dalamnya, baru kita bisa menentukan motif yang bagus, mau diambil sebelah mana. Baik Pak Doyok, ini kita lihat ada berbagai macam jenis Pak. Ini selain batu yang bermotif atau batu gambar ini ya, ini batu kristal juga ada. Di samping itu apakah ada dua jenis dari bahan lain yang di luar dari batu-batuan ini Pak Doyok? Ya, ada, seperti batuan mulia seperti safir, rubi, topas, itu kan bukan batuan Jawa, bukan batuan kita. Itu batuan-batuan dari seperti Burma, seperti dari Thailand, dari Sri Lanka, dari Afrika, itu kan juga masuk ke kita. Berarti selain apa yang ada digelar di sini, kalau memang pelanggan menginginkan jenis-jenis tertentu bisa menghubungi Pak Doyok untuk mendapatkan sesuai apa yang dicari ya Pak Doyok? Bisa Mas.
Apapun yang istilahnya mereka butuhkan batunya, istilahnya melalui telepon Pak Doyo punya batu ini enggak, nah itu bisa kita sediakan batunya. Baik sahabat Datar Media, nanti kontak dari Pak Doyo ini akan kita sertakan di link deskripsi dari video yang akan kita tayangkan di YouTube. Jadi nanti sahabat Datar Media bisa melihat atau dicek nomor telepon dari Pak Doyo seandainya menginginkan jenis-jenis tertentu di luar dari apa yang digelar oleh Pak Doyo di Gere bawah pohon nomor 3 sebelah timur titik 0 km. Pak Doyo, kalau boleh tahu ini yang digelar di sini ini kisaran ring harga dari mulai berapa sampai berapa Pak Doyo? Ya kalau untuk saat ini yang kita pasarkan Mas, itu dari harga mulai cuman 500 ke bawah. 500 ke bawah ya? Iya. Jadi harga yang cukup terjangkau. Iya, bagi keadaan kondisi ataupun keadaan di saat pandemi ini. Iya. Nah ini juga tersedia batu yang belum ada sarungnya. Lustur. Jadi nanti bisa dipesan sesuai dengan ukuran jari. Pak Doyo juga menyediakan banyak sarung untuk ini ya, untuk adik, sehingga besok tanggal 13 baru datang lagi. Kemudian nanti juga akan datang stok yang lebih banyak lagi, sehingga semua jari dijamin bisa pas dari koleksi ataupun stok yang dimiliki oleh Pak Doyo. Baik Pak Doyo, kemudian untuk kondisi pandemi ini gimana Pak perkembangan untuk prospek penjualan batu-batu akik ataupun batu mulia saat ini Pak Doyo? Ya kalau untuk saat ini Mas, terus terang kita tidak bisa berharap. Karena apa? Ini pun juga kita buka lapak cuma untuk menghindari kejenuhan di rumah. Sebenarnya sekarang ini kaki 5 semuanya, PKL semuanya Mas, itu mati sek. Makanya kita terus terang aja mohon uluran tangan dari pemerintah, bantuan untuk PKL yang nyata, istilahnya tidak harus lewat HP. Yang kita harapkan itu, kalau lewat HP terus terang banyak yang tidak kebagian. Jalan Senopati ini belum pernah mendapatkan sekali bantuan dari mulai COVID-19 itu. Baik, itu harapan dari Pak Doyo yang mungkin juga mewakili dari seluruh teman-teman komunitas para pengrajin dan penjual batu mulia yang setiap hari menghiasi jalan trotoar yang ada di timur titik 0 km ini. Pak Doyo, kalau yang warna biru ini dari jenis apa ya Pak Doyo ya? Kalau itu jenis batuannya Mas kalsedon. Iya. Itu batuan kalsedon. Kalau untuk bahasa Jawanya itu batuan Yahman. Yahman. Kemudian dibanderol berapa ini Pak Doyo? Yahman ini Pak Doyo. Kalau yang hijau itu masih untuk saat ini ya 50.000. Yang ini Pak Doyo? Iya. Warnanya cukup cantik ya. Iya. Hijau, kemudian ini tembus cahaya pastinya ya Pak ya, kristal ya, Yahman. Jadi ini menurun drastis ya daripada saat booming akik. Iya. Nah, mungkin waktu booming itu harganya bisa mencapai sampai 150-an ya. Iya. Dan sekarang hanya dijual 50.000. Jadi bagi sahabat Datar Media yang kebetulan melintas di sepanjang trotoar di samping gedung Fredenberg atau loji besar ini, bisa singgah di tempat kedai ataupun gerainya Pak Doyo ini. Harganya yang dibanderol juga cukup bersahabat, tidak menguras banyak kantong. Jadi kita coba ini, barangkali pas di jari kita. Nah inilah batu Yahman yang dalam bahasa batuannya berjenis kalsedon. Ini cukup pas di jari sepertinya ini. Ini bahannya dari daerah mana Pak kalau boleh tahu Pak Doyo? Ada yang dari Australia, ya. Ada yang dari Garut, ya. Ada. Tapi kebanyakan itu Mas, kebanyakan dari Australia. Dari Australia. Ya.
Baik, dengan uang 50.000 kita sudah bisa mendapatkan souvenir yang tahan lama, dijamin awet selagi tidak hilang ya. Baik Pak Doyo, ini saya ambil satu Pak, yang ini Pak. Oke, siap. Demikian tentang batu akik dan bincang-bincang kita dengan salah satu pengrajin akik, Pak Doyo ini. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.